Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 Gizi B akan memaparkan hasil terkait fermentasi dan teknologi pangan yang terdiri dari definisi, prinsip, perubahan, dan pengaruh fermentasi terhadap produk pangan. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah teknologi pangan dengan dosen pengampu Ibu Justi Ulfasyah, SKM, MPH. Adapun anggota 2 Gizi B yang terdiri dari Nadia Arfani dengan NIM 1305, Elisha Devira dengan NIM 1317, Mutaharo Sabar dengan NIM 1047, Sri Kartika dengan NIM 1519, Zahra Salsabila dengan NIM 1508, Siti Aisyah dengan NIM 1513, dan Nur Rahmadan M dengan NIM 1319. Nah, itulah tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Langsung saja masuk ke materi ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama ada definisi fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dengan keadaan ketidaksediaan bebas oksigen yang menghasilkan perubahan biokimia organik melalui aksi enzim. Definisi fermentasi itu sendiri ada banyak, adapun beberapa pengertian dari fermentasi yang juga dikenal dengan peragia dalam menggunakannya secara umum hingga ilmiah. Makanan fermentasi adalah makanan yang diproses melalui bantuan mikroorganisme atau komponen biologis lain seperti enzim, sehingga memberikan produk sedemikian rupa yang menguntungkan bagi manusia dari sudut pandang kesehatan. Asam laknat yang terkandung dalam makanan fermentasi baik untuk pencernaan karena bisa menyeleksi bakteri merugikan dan bakteri menguntungkan dalam usus. Ada beberapa makanan fermentasi di Indonesia, diantaranya yogurt, tape, kefir, kimchi, rusip, dan lain-lainnya. Di sisi lain, terdapat 3 kategori utama dalam proses fermentasi jika dilihat dari jenis mediumnya. Yang pertama itu ada fermentasi cair. Berdasarkan dari namanya, fermentasi ini terjadi dalam medium cair seperti larutan gula dalam air. Contohnya adalah fermentasi alkohol, di mana mikroorganisme seperti ragi mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Yang kedua itu ada fermentasi padat. Sama halnya dengan fermentasi cair. Fermentasi padat ini pastinya terjadi dalam medium padat, misalnya fermentasi tempe. Pada fermentasi tempe, biji kedelai dibiarkan difermentasi oleh jamur Rhizopus oligosporus atau jamur serupa untuk membentuk tekstur padat yang khas. Dan yang terakhir itu ada fermentasi gas. Fermentasi ini menghasilkan gas sebagai produk sampingan, seperti pada pembuatan roti. Dalam fermentasi roti, ragi memfermentasi gula dalam adonan roti dan menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat membuat adonan naik dan mengembang. Pembagian ini pastinya membantu dalam memahami bagaimana sih berbagai mikroorganisme menggunakan medium yang berbeda untuk melakukan proses fermentasi dan mampu menghasilkan berbagai produk yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun perubahan yang terjadi saat fermentasi. Fermentasi merupakan proses pengolahan makanan atau minuman dengan bantuan mikroorganisme seperti ragi, bakteri, atau jamur. Mikroorganisme ini memecah karbohidrat dalam bahan makanan menjadi produksi lain seperti alkohol, asam laknat, atau asam asetat. Selanjutnya, perubahan yang terjadi selama fermentasi. Yang pertama, tekstur. Menjadi lebih lunak atau lembek, contohnya kedelai yang keras menjadi tempe yang lebih lunak. Kedua, warna. Menjadi lebih coklat atau kehitaman, contohnya nangka muda yang berwarna putih menjadi tempe bongkrek yang berwarna coklat. Ketiga, aroma. Menjadi lebih khas atau kuat, contohnya susu yang tidak beraroma menjadi yogurt yang memiliki aroma asam laknat. Kemudian ada perubahan kimia. Yang pertama, pH menjadi lebih asam atau basa, contohnya pH air kelapa yang netral menjadi lebih asam setelah difermentasi menjadi nata de coco. Kedua, kadar gula. Itu menurun karena diubah menjadi alkohol, asam, atau gas. Contohnya kadar gula dalam anggur menurun setelah difermentasi menjadi alkohol. Ketiga, asam
kadar asam meningkat karena mikroorganisme menghasilkan asam organik. Contohnya, kadar asam laknat dalam susu meningkat setelah difermentasi menjadi yogurt. Terakhir, kadar vitamin dan mineral meningkat atau menurun tergantung jenis fermentasi dan mikroorganisme yang digunakan. Contohnya, kadar vitamin B12 dalam tempe lebih tinggi daripada kedelai. Kemudian ada perubahan fermentasi terhadap mutu pangan. Fermentasi bahan pangan merupakan hasil kegiatan beberapa mikroorganisme. Agar proses fermentasi dapat berjalan dengan baik, tentunya beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan dari mikroorganisme perlu pula diperhatikan. Sehingga apabila kita berbicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi, tentunya tidak lepas dari kegiatan mikroorganisme itu sendiri. Adapun beberapa faktor utama yang mempengaruhi proses fermentasi. Yang pertama, suhu. Suhu sebagai salah satu faktor lingkungan terpenting yang mempengaruhi dan menentukan macam organisme yang dominan selama fermentasi. Beberapa hal sehubungan dengan suhu untuk setiap mikroorganisme dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, suhu minimum. Di bawah suhu itu pertumbuhan mikroorganisme tidak terjadi lagi. Kedua, suhu optimum, sebagai suhu yang memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme paling cepat. Ketiga, suhu maksimum. Di atas suhu itu pertumbuhan mikroorganisme tidak mungkin terjadi lagi. Yang kedua, oksigen. Udara atau oksigen selama proses fermentasi harus diatur sebaik mungkin untuk memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Setiap mikroba membutuhkan oksigen yang berbeda jumlahnya atau untuk pertumbuhan atau membentuk sel-sel baru dan untuk fermentasi. Ketiga, substrat. Seperti halnya makhluk lain, mikroorganisme juga membutuhkan suplai makanan yang akan menjadi sumber energi dan menyediakan unsur-unsur kimia dasar untuk pertumbuhan sel. Substrat atau makanan yang dibutuhkan oleh mikroba untuk kelangsungan hidupnya berhubungan erat dengan komposisi kimianya. Kebutuhan mikroorganisme akan substrat juga berbeda-beda. Ada yang memerlukan substrat lengkap dan ada pula yang tumbuh subur dengan substrat yang sangat sederhana. Hal itu karena beberapa mikroorganisme ada yang memiliki sistem enzim atau katalis biologis yang dapat mencerna senyawa-senyawa yang tidak dapat dilakukan oleh mikroorganisme lain. Yang terakhir ada air. Mikroorganisme tidak dapat tumbuh tanpa adanya air. Air dalam substrat yang digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme dinyatakan dalam istilah water activity atau aktivitas air AW, yaitu perbandingan antara tekanan uap air larutan P dengan tekanan uap air murni atau PO pada suhu yang sama. Fermentasi dalam produk pangan. Fermentasi itu melibatkan serangkaian reaksi yang mengubah komponen kimia dalam suatu substrat. Nah, ini tuh bisa dianggap sebagai alat untuk meningkatkan senyawa bioaktif dan sifat fungsional dari bahan tanaman pangan. Jadi selama proses fermentasi yang dihasilkan, itu dapat dihasilkan komponen yang mana yaitu bisa melawan patogen maupun senyawa yang dapat menghilangkan senyawa yang tidak diinginkan. Nah, makanan fermentasi ini itu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, terutama dalam meningkatkan keberagaman mikroflora pencernaan. Selain itu, fermentasi mampu memperbaiki nilai gizi menjadi metode pengawetan makanan yang mudah karena terjadi secara spontan. Pengaruh fermentasi dalam produksi pangan. Jadi, fermentasi ini dapat meningkatkan produksi senyawa antioksidan dari pangan yang difermentasi, di mana secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa fermentasi dalam banyak kasus berkontribusi terhadap peningkatan kandungan antioksidan dan kapasitas antioksidan. Sehingga secara tidak langsung fermentasi ini dalam prosesnya itu dapat memperbaiki nilai gizi sehingga aman dikonsumsi. Jadi produk fermentasi itu memiliki nilai tingkat keamanan yang cukup tinggi dan mampu menghasilkan komponen antimikrobial seperti bakterionisin yang mampu menghambat bakteri yang tidak diinginkan. Nah, produk fermentasi ini juga mengandung asam organik yang cukup tinggi, memiliki aktivitas air yang rendah, garam, nitrit, dan komponen antimikrobial tadi yang cenderung memiliki dan menambah jangka waktu dari keamanan pangan ketika disimpan.
Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.